Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak kelas 6 yang berbahagia. Seperti biasa di hari Rabu kita akan belajar pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu buku tiknya, kalian siapkan buku catatannya, kalian siapkan alat tulisnya. Jika sudah siap, kalian bisa buka halaman 30. Di situ kita akan menjelaskan materi tentang icon picture. Sebelumnya kita sudah belajar tentang icon clip art. Kita masih di bab 2 akan melanjutkan ke materi icon picture. Di halaman 30 paragraf yang pertama, di situ dijelaskan bahwa yang bisa disisipkan dari icon clip art adalah file gambar, foto, video atau film dan suara. Berbeda dengan clip art, menu picture atau icon picture hanya menampilkan gambar dan foto saja. Itu perbedaan antara icon clip art dengan icon picture. Selanjutnya di paragraf yang kedua, secara default gambar diambil dari subfolder picture. Maksud dari secara default itu artinya pengaturan dengan keadaan aslinya atau pengaturan bawaan. Jadi belum dirubah oleh si pengguna. Itu yang dinamakan dengan secara default atau pengaturan default. Gambar diambil dari subfolder picture. Subfolder itu folder yang ada di dalam folder. Jadi ketika kita membuka folder, itu di dalamnya masih ada folder-folder kecil. Untuk menemukan subfolder, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita cari folder picture di layar desktop. Yang kedua, klik satu kali pada icon picture sehingga foldernya terbuka. Yang ketiga, setelah folder picture terbuka, nampak subfolder dan file di dalamnya. Dalam folder picture, kita akan temui beberapa koleksi gambar-gambar yang sudah tersedia di dalam folder picture. Oke, kita coba. Langkah yang pertama, kita kembalikan ke desktop. Ini adalah tampilan desktop yang ada di laptop. Nah, kalau yang di buku itu di halaman 31 itu tampilan desktop komputer pada sistem operasi Windows 8. Ada penjelasan di atas gambarnya. Folder picture dapat dibuka dengan mengklik shortcut icon picture. Jadi shortcut icon picture itu artinya cara cepat untuk menemukan folder picture. Jadi di sini kita masih bisa menemukan folder picture secara cepat. Di tampilan yang kalian lihat ini sudah ada file foldernya. Di sini sudah ada picture-nya. Kita buka terlebih dahulu. Ini adalah tampilan folder picture. Tampilan folder picture. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga, langkah yang kedua maksudnya. Klik satu kali pada icon picture sehingga foldernya terbuka. Oke, kita diminta untuk mencari icon picture sehingga foldernya terbuka. Di sini sudah ada beberapa daftar, ada divisi, desktop dan sebagainya. Kita cari icon picture. Nah, di sini ada icon picture. Jadi kita diminta untuk mengklik satu kali pada icon picture sehingga foldernya terbuka. Ketika kita mengklik icon picture, otomatis foldernya terbuka. Selanjutnya di langkah yang ketiga, setelah folder picture terbuka,
akan nampak beberapa subfolder dan file di dalamnya. Ketika icon picture dibuka atau setelah folder picture ini terbuka, ini adalah folder picture. Ini sudah dalam keadaan terbuka, akan nampak beberapa subfolder. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan subfolder. Jadi subfolder itu folder yang ada di dalam folder. Ini kamera roll, gambar com, save picture, screenshot. Jadi simbolnya hampir sama, hampir mirip dengan folder gitu ya. Coba kita buka gambar com. Nah, ketika mengklik subfolder folder yang ada dalam folder, ini sudah tampak beberapa koleksi-koleksi gambar yang sudah tersedia di folder komputer yang ada di sini. Kita kembalikan. Setelah itu kalian buka halaman 32. Buka halaman 32. Pada subfolder yang ada di dalam folder picture, pada subfolder yang ada di dalam folder picture, kamu bisa menampilkan koleksi gambar dalam 7 macam tampilan. Jadi kita bisa rubah tampilan yang kalian lihat sekarang ini dengan menggunakan atau dengan tampilan large icon. Jadi ada 7 macam tampilan. Nah, untuk mencoba melihat beberapa tampilan, kita bisa lihat di tab view. Nah, kita ulangi, kita bisa menampilkan koleksi gambar dalam 7 macam tampilan. Kita buka atau kita klik tab view-nya. Nah, ini adalah beberapa tampilan, beberapa macam tampilan yang ada di dalam folder picture. Jadi folder yang ada di sini kita bisa rubah tampilannya seperti apa yang kita inginkan. Di sini ada extra large icon, small icons, tiles, large icons, list, content, medium size icon, details. Ini di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 macam tampilan. Ada extra large icon, ini tampak besar sekali tampilannya. Ada small icons, ini kecil. Ada tiles, ini tampilan tiles seperti ini. Ada large icon, ada list, ada tampilan konten. Ini konten ini berupa tampilan isinya ya. Ada tampilan medium size icon, ini sedang ya, ukuran sedang. Ada tampilan details. Nah, yang di buku salah satu tampilan diantaranya adalah large icons. Bagaimana kita merubah tampilan dengan menggunakan tampilan large icons? Caranya kita klik tab view. Tab view-nya ini bukan di lembar kerja Microsoft Word, melainkan di folder picture. Jadi di folder picture itu juga ada tab file, tab home, tab share, tab view, tab picture tools. Ada juga group friends, layout. Ini di tampilan folder picture. Kita diminta untuk mengklik tab view. Kita klik tab view. Salah satu tampilan diantaranya adalah large icon. Klik pilihan large icon. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita diminta untuk mengklik large icon. Nih, tampilan large icon. Baik anak-anak kelas 6, itu adalah sedikit tentang icon picture. Itu adalah langkah bagaimana caranya kita menemukan beberapa folder yang ada di dalam icon picture dan cara menemukan subfolder yang ada di dalam folder. Selanjutnya kita masih di halaman 32. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menyisipkan gambar ke dalam dokumen atau ke dalam lembar kerja kita. Oke, kita tutup dulu.
Kita buka lembar kerja Microsoft Word. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen atau ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, letakkan kursor di tempat yang akan kita sisipi gambar. Atau maksudnya letakkan kursornya di lembar kerja Microsoft Word. Kita ingin meletakkannya di sebelah atau di tengah atau di samping kiri atas atau di samping di samping kanan atas. Kita coba di tengah, kita letakkan kursornya di tengah. Selanjutnya klik tab Insert pada grup Illustration. Kita klik tab Insert pada grup Illustration. Klik icon picture sehingga muncul kotak dialog Insert Picture. Jadi ini adalah grup Illustration. Grup Illustration ada beberapa icon. Kita klik icon picture. Ketika kita mengklik icon picture akan muncul kotak dialog Insert Picture. Jadi kalau ada pertanyaan, dengan mengklik icon picture kita akan menemukan atau akan muncul kotak dialog Insert Picture. Ketika sudah muncul kotak dialog Insert Picture, kita diminta untuk mengklik pada gambar yang ingin kita sisipkan gambarnya ke dalam Microsoft Word. Ini sudah ada beberapa gambar, tinggal kita pilih ingin gambar apa. Kita contohkan, kita masukkan ke dalam dokumen yang ada di depan kita. Klik satu kali pada gambar, kemudian klik tombol Insert. Nah, di bawahnya ada tombol Insert. Kita tinggal klik Insert, maka gambar akan otomatis tersisipkan ke dalam dokumen atau lembar kerja Microsoft Word kita. Kita bisa atur gambar yang ada di dalam dokumen kita dengan menggunakan beberapa icon yang ada di dalam tab format. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, ketika gambar diklik satu kali itu dalam keadaan aktif, otomatis tab format akan muncul. Nah, tab format ini adalah fungsinya untuk memodifikasi gambar. Nah, kalau di buku halaman 33, ini gambar bunga yang sudah disiapkan. Nah, jika kita melakukannya dengan benar, maka gambar akan pindah ke dalam dokumen seperti gambar di bawah ini atau seperti gambar yang kalian lihat di tampilan laptop. Di halaman 34 ada penjelasan tentang kontras, kecerahan, dan efek gambar dapat kita atur dengan menggunakan icon-icon pada grup Adjust. Nah, ini ada grup Adjust. Grup Adjust ini ada di tab format. Jika gambar dalam keadaan aktif, ada remove background, ada corrections, ada color, ada artistic effects, dan lain sebagainya. Ini adalah icon-icon untuk mengatur gambar yang sudah kita sisipkan ke dalam dokumen. Kontrasnya, kecerahannya, efek gambarnya. Di sini ada corrections. Ini untuk mengatur kecerahan. Terus ada lagi icon color untuk mengubah warnanya, terus artistic effect untuk mengubah efeknya, bayangannya. Itu sudah ada di dalam grup Adjust. Baiklah anak-anak kelas 6 yang berbahagia, mungkin cukup untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti.
Kalian bisa coba di rumah atau kalian bisa cari sumber-sumbernya di internet atau di YouTube. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca lagi, bisa pelajari lagi di buku TIK halaman 30 sampai halaman 34. Baiklah, mudah-mudahan kita tetap semangat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.